Hadis berikutnya, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Man, barang siapa kaffa, yang menahan. Kaffa itu mencukupkan, apa ya, kaffa itu menahan lah. Man, barang siapa kaffa, menahan. Kaffa itu kalau arti bahasanya sih cukup. Tapi di sini kalau kita artikan cukup ya nggak pas. Man kaffa ghadabahu, barang siapa yang menahan apa yang ditahan, ghadabahu, amarahnya, kaffallahu, maka Allah akan apa? Akan menahan anhu, darinya apa yang ditahan, adzabahu, siksanya Allah. Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Jadi barang siapa yang menahan amarahnya supaya tidak marah, tidak mencaci maki, tidak sampai mukul-mukul, kaffallahu, maka Allah akan menahan dengan tahanan yang betul-betul tahan supaya tidak keluar dari seseorang yang marah tadi apa? Adzabahu. Apa adab itu ya ujiannya, siksanya, mananya macam-macam, banyak. Jadi makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika habis pulang dari perang Badar, padahal salah satu perang terbesar itu perang Badar, hampir kalah, musuhnya pun lebih banyak. Ketika setelah peperangan Badar, Rasulullah berkata begini kepada para sahabatnya, baru saja kita pulang dari peperangan kecil atau memenangkan peperangan kecil. Padahal perang Badar itu perang yang termasuk perang Badar. Rasul sendiri hampir terbunuh. Itu. Para sahabat kaget. Wahai Rasul, perang sebesar ini engkau anggap sebagai perang kecil, katanya. Kata Rasul, iya. Kalau begitu apa dong perang yang paling besar? Kata para sahabat. Perang yang paling besar adalah menahan hawa nafsu. Nah ini. Kalau kita bisa menahan hawa nafsu, hawa amarah, maka Allah akan menjauhkan kita dari apa? Dari siksa bisa, dari ujian bisa. Paham ya? Karena kalau orang sudah marah itu, apa aja bisa dilakukan. Orang yang sudah marah itu apa saja bisa dilakukan. Mukul orang bisa, banting orang bisa. Karena orang udah marah itu akalnya hilang. Yang ada ya setan aja ingin memangsa orang, ingin makan orang. Yang ada tuh begitu, ingin mereduksi, membunuh, ya bahasa kasarnya gitu. Kalau orang sudah dilingkupi amarah, yang ada itu kepengen, ya bapak juga bisa ya gitu ya. Tapi bapak tahan gitu loh. Ketika lihat kalian subuh bangun susah itu, pengennya itu langsung nyiram air sebenarnya. Benar itu. Tapi ya, kita pikir lagi, kalau bapak lakukan penyiraman air atau bapak pukul dengan cara yang kasar, apakah itu juga bisa menjadi obat buat kalian atau perhatian buat kalian untuk tidak melakukan lagi? Misalnya. Belum tentu. Yang ada mungkin malah kalian ngambek kan? Ya enggak, Dir? Ya enggak? Kalau kamu tak siram pakai air ketika bangunin, kira-kira kamu marah enggak? Marah kan? Cuman kadang enggak berani aja, mungkin begitu aja kan. Tapi kan marah sebenarnya kan? Berarti kemarahan Bapak itu melahirkan kemarahan baru dari kalian. Apa manfaatnya? Enggak ada.
Inilah yang disebut adab, ujian. Kalau kalian marah sampai kemudian berbalik arah mukulin bapak, kan penyakit buat bapak kan? Yang ada saya kalah, orang kalian badannya gede-gede, udah dilatih tenaga dalam pula. Iya kan? Gitu loh, makanya orang yang mampu menahan amarahnya pasti dia lebih selamat ketimbang orang yang semprul, nggak bisa nahan amarah. Gitu. Udah mukul orang, anak orang dipukul misalnya, ya kan? Sekarang ada undang-undang perlindungan anak, kalian harus tahu juga itu, gitu loh. Kalian lapor polisi, bapak ditahan polisi, kalian senang-senang aja begitu kalian kan? Tapi ya naudzubillah min dzalik, masa ada murid masukin penjara gurunya misalnya. Padahal persoalannya ya sebenarnya kalian sendiri, kenapa susah dibangunin subuh misalnya. Inilah yang dimaksud dengan man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Ya. Jadi kita semua harus mampu menahan amarah. Tapi kewajiban kita juga jangan memancing amarah. Nah, ini lebih wajib lagi. Gitu loh. Wajib lagi memancing amarah, provokator itu dosanya lebih besar loh. Kalian ya provokator tahu ya. Jangan pernah mancing bapak sampai marah, karena kalian sebenarnya kalau dalam undang-undang itu, baik undang-undang positif atau undang apapun itu, kalian tuh dosanya lebih besar. Kenapa dibangunin baik-baik tidak mau bangun? Sehingga memancing orang untuk berbuat lebih dari itu. Paham ya? Jadi jangan menggunakan dalil ini, bapak harus sabar. Ya betul, bagus kamu menasihatin bapak supaya tidak marah. Tapi bagaimana kamu tidak mancing amarah orang itu lebih baik lagi. Lebih besar lagi pahalanya. Supaya tidak mancing guru kita marah, ya ketika dibangun banat bangun. Ya cepet-cepet lah. Ya kan? Karena apa? Karena bapak laki-laki, kalian perempuan. Kalau laki-laki kayak kalian, bapak masuk kamarnya, nggak pusing dengan kalian mau pakai baju apa tidak. Kalau kalian tidak pakai baju misalnya, tidak pakai yang lain, ketika bapak masuk apa yang terjadi? Ya kan? Gitu. Makanya kalian harus tenggang rasa. Ngaji kemarin kita udah bicara tenggang rasa. Jangan sampai mancing bapak yang sifatnya lawan jenis dari santri banat, ya kan? Sampai mancing perbuatan yang sifatnya berlebihan karena dibangunin susah sehingga masuk kamar, itu berlebihan kan? Gitu loh. Nah, yang sampaikan ke teman-teman yang lain, kalau khusus kalian yang banat, gitu loh. Ya kan? Gitu loh. Paham ya? Jadi kita harus sama-sama saling menahan amarah supaya tidak melahirkan amarah baru, baik dari yang bersangkutan maupun dari pihak luar. Jadi provokator itu hati-hati. Provokator itu dosanya lebih banyak lagi, karena dia menyebabkan orang menjadi marah semua. Yang tadinya satu orang marah karena diprovokasi, jadi lebih banyak yang marah. Jadi dosanya dosa berjamaah itu, ya jariah itu. Hati-hati kalian. Paham ya? Jadi ingat ya, mulai besok subuh tidak ada lagi pancingan amarah sehingga bapak harus mukul kah atau nyiram air. Jadir. Itu Haryo diciriin besok kamu. Janji ya, kalau misalnya besok masih susah dibangunin, bapak kalau nyiram gak marah kamu ya. Ini bapak nanti rekam kasih ke bapak kamu loh. Ya, betul ya. Semua begitu. Udah dibangunin 2 kali, giliran udah mau komat belum ada anak. Ya kalau kadang-kadang kita punya marah, wajar nggak? Udah 3 kali, tapi kan nggak kepengen sebenarnya kita marah. Masa anak orang dimarahin? Tapi kalau nggak dimarahin ya belum tentu kalian juga dengan kesadaran sendiri. Makanya perlu ada aturan.
Kalau nggak jamaah apa sanksinya? Gitu. Karena harus ada hukum. Karena peraturan itu wajib, sifatnya memaksa. Mau tidak mau, ya harus mau. Kalau nggak mau ada sanksinya, itu namanya aturan. Gitu loh. Pakai helm, nggak enak, panas misalnya. Tapi karena aturan mau tidak mau, kalau nggak pakai helm ketangkap polisi 500.000, itu aja pilihannya. Sama dengan sekarang, mau jamaah tidak, mau ngaji tidak, nggak apa-apa nggak ikut ngaji, tapi ada sanksinya. Sanksi pertama, sanksi kedua. Sama dengan undang-undang lalu lintas, kalau 2, 3, 4 kali ketilang terus, SIM-nya bisa dicabut. Sebagai sanksi apa? Salah satu sanksi yang berat. Di samping sanksi kurungan, denda juga. Makanya dalam aturan pondok juga ada sanksi, ada aturan. Paham ya, Fitri? Ya, Mel. Jam berapa sekarang? Baik, demikian kita akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.